polisi RW. Semoga sukses dan berkah untuk keamanan bangsa Indonesia. Salam Persisi, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sahabat damai Indonesia, dalam beberapa hari ini kita mendengarkan berita ataupun kabar baik tentang ide cemerlang Kapolri yang telah merancang program polisi RW. Akan tetapi rancangan API ini ada yang pro dan ada yang kontra. Maklumlah, namanya manusia, apalagi hidup di negara demokrasi seperti saat ini. Pro kontra dalam masyarakat, dalam setiap permasalahan itu ada. Yang penting mari kita positive thinking. Tujuan daripada Kapolri tiada lain tiada bukan, yaitu untuk lebih meningkatkan keamanan daripada masyarakat di Indonesia ini, terlebih-lebih menjelang pemilu serentak ya, mulai dari DPR RI, DPD, terus DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, sampai pilkada, baik itu bupati, gubernur, wali kota, dan pilpres. Semuanya itu tumplek-blek ada di tahun 2024 ini. Maka ketertiban dan keamanan merupakan tonggak utama agar pelaksanaan pemilu ini berjalan baik, lancar, dan kondusif. Kami sebagai umat Islam memiliki doa sapu jagat istilahnya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami di dunia ini hasanah, suatu bentuk kebaikan, keberkahan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat suatu bentuk kebaikan, keberkahan, wa qina adzabannar, dan yang akhirnya jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Kalau Gus pinjam daripada istilah doa yang ada dalam agama Islam ini, Gus matukkan dengan konsep kehidupan manusia. Kalau dalam filosofi Jawa itu, manusia yang bahagia itu adem ayem. Di mana adem ayem itu dilambangkan dengan negara yang baldatun toyibatun, apabila di dalam Islam, di dalam Jawa yaitu apa? Negara yang murah sandang, murah pangan, murah papan, toto tentrem, kerto raharjo. Lah, toto tentrem ini penting, ya. Apa artinya kita kaya? Apabila daerah lingkungan kita ini banyak maling, banyak perampok, ataupun tidak aman di jalanan kita mau pulang. Berarti meskipun kita kaya, tidak bisa adem ayem. Kalau dalam bahasa Islam tidak bisa hasanah fid dunya. Nah, bagaimana kita mau menggapai hasanah fid akhirah kalau di dunia saja kita merasa terancam kehidupan kita dengan banyaknya maling, dengan banyaknya garong, dengan banyaknya preman. Inti utamanya dalam hidup ini dengan adanya pemolisian atau RW, polisi RW ini. Banyak sekali ya unsur manfaatnya. Salah satunya wa qina adzabannar. Jangan sampai diri kita ini masuk dalam jurang neraka. Nah, kalau di dunia jangan sampai kita tersangkut masalah hukum. Nah, disinilah peranan polisi RW bisa bekerja sama
dengan kepala desa setempat, dengan ketua RW setempat, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang ada. Polisi RW bisa memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap hukum, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Jangan sampai kita sebagai warga masyarakat, ya, yang mana tidak tahu-taunya masuk dalam apa? Ranah hukum. Nah, di sini pentingnya. Contoh soal, ada di masyarakat ini yang berdagang, ya. Di warga-warga itu biasanya kalau di kampung-kampung, di desa-desa, jual minuman seperti anggur orang tua ataupun yang biasa disebut AO. Nah, ini bagaimana polisi RW bisa mendatangin warung-warung di lingkungan RW di mana polisi tersebut ditugaskan. Diberikan pemahaman, Ibu, Bapak, jangan jual ya minuman keras, baik itu anggur, bir ataupun apa, nanti Bapak Ibu bisa kena pasal sekian dan nanti ditahan. Nah, jangan terus polisi RW ini menjadi polisi yang ditakutkan masyarakat. Nah, ini keluar dari konsep, ya. Bagaimana benar-benar polisi RW ini mewujudkan tujuan utama diciptakannya polisi di Indonesia ini sebagai pengayom masyarakat dan sahabat rakyat, sahabat masyarakat. Diberikan penjelasan, ya. Jangan sampai justru polisi RW ini seperti apa yang diprokontrakan masyarakat. Jadi pelindung di tingkat RW dalam masalah-masalah yang melanggar hukum. Orang yang jual miras dilindungi ya. Kalau tidak bayar, tidak setor, ditangkap. Nah, ini jangan. Ini merusak dari cita-cita luhur Kapolri kita, Pak Listio Sigit. Terus di kampung ada orang main domino pakai uang, ditegur sapa yang baik terlebih dahulu ya, karena main atau judi melanggar pasal sekian. Ataupun juga orang yang suka ngadu ayam, ngadu merpati, silahkan ya. Tapi kalau menggunakan uang dijelaskan, jangan polisi RW nantinya jadi pelindung para judi-judi burung merpati dan juga judi ayam jago. Ini bisa merusak citra kepolisian yang selama ini dengan jeripaya oleh Kapolri kita Pak Listio Sigit diperbaiki, direformasi dari hari ke hari menuju bagaimana bisa menjadi polisi yang presisi. Terlebih-lebih ya, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai polisi RW ini keliru menjadi backing narkoba di tingkat RW. Ya, sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, 2024 sudah sebentar lagi. Suasana dan hiruk pikuk daripada politik ini juga semakin memanas. Disinilah pentingnya peranan polisi RW. Jangan sampai ya di masyarakat ini karena perbedaan politik ataupun capres menjadi saling tawuran ataupun saling ejek awalnya baik melalui media sosial ataupun melalui guyonan yang akhirnya berakibat konflik horizontal. Nah, di sini bagaimana polisi RW ini bisa hadir, bisa memberikan pencerahan ya, bahwa di alam demokrasi perbedaan itu hal biasa. Ada yang bertanya kepada Gus, gimana Gus? Polisi RW diadakan mau menjelang pemilu 2024. Apakah ini tidak dibuat alat untuk penguasa yang ada? Nah, ini orang yang berpikir negatif thinking ya. Boleh kalian berpikir ya. Tapi kalau Gus selalu apa-apa itu berpikir positif ya, sehingga apa yang kita pikirkan dari positif, hasilnya akan positif. Jika sekiranya apa yang ditakutkan oleh penanya
yang ada di WA Gus ini, ya itu sangat membahayakan. Tapi ingat, netizen sekarang ini di media sosial itu jauh lebih cepat daripada Badan Intelijen Negara atau Baintelkamnya Mabes Polri, ya. Kalau jika sekiranya ada polisi RW yang mengerahkan massa ataupun ya ikut terlibat dalam tanda kutip, padahal polisi dan TNI ini tidak boleh berpolitik praktis, ya. Ini jangan, sehingga niat yang mulia daripada Kapolri ini dapat terwujud. Polisi RW ini awalnya dibentuk oleh Polda Metro Jaya, yaitu siapa? Pak Fadil Imron, ya, yang saat ini alhamdulillah naik pangkat jadi Kabak Harkam, ya. Polisi rukun warga atau polisi RW, ya, itu dibentuk awalnya oleh Pak Fadil Imron dan diajukan kepada Kapolri Pak Listio Sigit dan direstui. Pak Fadil Imron mengatakan polisi RW akan bekerja sama dengan perangkat RW, ya, di daerah untuk melakukan asesmen keamanan. Menurut Fadil, polisi RW bisa diminta membantu tugas pemerintah daerah di tingkat level terendah, yaitu tingkat RW dan RT. Mulai dari soal keamanan, ekonomi masyarakat, hingga menangani kasus tankes dan stunting. Waktu saat itu di Jakarta, saat beliau menjadi Kapolda Jakarta. Dan juga Pak Fadil Imron mengatakan, bagaimana dengan polisi RW ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga sosok polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bisa hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat, yang mana masyarakat kita itu lintas komunitas dan juga lintas etnis dan suku. Inilah, ya, tujuan daripada polisi RW, kata Pak Fadil Imron. Kepala Bahralkam Pak Fadil Imron mengatakan polisi RW akan dikoordinasikan oleh Babin Kaptipmas atau petugas Polri di tingkat desa atau kelurahan. Ia berharap tugas Babin Kaptipmas akan lebih mudah dengan kehadiran polisi RW. Sahabat Indonesia, kita banyak melihat, ya, di kota-kota itu penyakitnya suka masalah sedikit tawuran. Nah, kalau ada polisi RW gini kan bisa dapat dicegah, ya, sedini mungkin. Terus masalah-masalah Kamtipmas, bagaimana polisi RW ini bisa membina remaja-remaja, baik itu remaja masjid, remaja gereja, maupun Karang Taruna. Bagaimana digalakkan kembali, ya, sekarang mau mendekat pemilu, adanya apa? Siskamling di kampung-kampung. Nah, Siskamling ini pasca reformasi terus terang jauh menurun. Di zaman Gus dulu waktu masih kecil, ya, sebelum reformasi tahun 1900-an. Nah, ini bagaimana dengan kehadiran polisi RW, ya, mendekati RW, RT, dan Karang Taruna yang ada, dihidupkan kembali. Siskamling, ada pos ronda, ya. Itu penting. Sehingga bagaimana dengan kehadiran polisi RW ini bisa memberikan nilai yang manfaat, terlebih-lebih dalam masalah keamanan warga di tingkat yang paling rendah, yaitu di tingkat RT dan RW. Daerah-daerah rawan terlebih, ya, seperti di Papua. Ini penting ada polisi RW. Bagaimana warga di sekitar sana diberikan pemahaman tentang pentingnya persatuan, pentingnya kerukunan, wawasan kebangsaan. Jangan sampai mereka tervirusi pemikiran-pemikiran kelompok KKB untuk memisahkan diri dari NKRI. Terus pada daerah-daerah tertentu ada wilayah-wilayah yang nilai intoleransinya tinggi. Mereka kelompok-kelompok yang anti Pancasila
kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok tanda kutip radikal. Nah, ini bagaimana kehadiran polisi RW itu benar-benar dihadirkan sesuai apa kata siapa? Kapolri kita. Ditempatkan polisi RW ini diutamakan warga yang tempat atau tinggal ber-KTP di tempat tersebut. Sehingga lebih mengenal kearifan lokal dan juga adat istiadat masyarakat yang ada. Dengan hadirnya polisi RW ini bisa mendekati, ya, kalau itu wilayah yang mayoritas Islam, kepada BKM ataupun takmir-takmir masjid yang ada, memberikan pemahaman penilaian tentang pentingnya moderasi beragama. Sehingga keberadaan polisi RW sangat manfaat, bisa melakukan langkah-langkah preventif dari kelompok atau golongan yang hendak merongrong ideologi Pancasila kita. Lah, ini apabila polisi RW ini benar-benar sangat multiguna dan sangat manfaat apabila nawaitu ataupun keinginan baik dari Kapolri ini benar-benar dapat dilakukan oleh anak buahnya yang tingkat paling bawah yang ditugasi sebagai polisi RW. Jangan sampai polisi RW ini didengungkan, menggema se-Indonesia, tapi tidak ada langkah-langkah yang positif ataupun istilah anak-anak sekarang itu hangat-hangat tai ayam. Seperti polisi virtual. Waktu Bapak Kapolri awal dilantik menjadi Kapolri, Pak Listio Sigit meluncurkan polis virtual. Ini penting padahal. Untuk apa? Meretas daripada akun-akun yang hoax, akun-akun ujaran kebencian, akun-akun intoleran. Tapi polis virtual, Pak Listio, Pak Kapolri, lah kayaknya sampai detik ini kok hilang. Padahal itu penting, ya. Karena masyarakat kita, ya, meskipun ya jangankan di kota, di desa-desa semuanya pada pegang HP. Dan yang mereka baca itu kebanyakan di media sosial. Nah, bagi orang-orang yang memiliki ilmu lebih, wawasan lebih, bisa mempertimbangkan. Tapi bagi yang wawasannya cetek, apalagi mau, ya, pemilu serentak ini, apabila ada suatu berita, ya, dia nggak tahu hoax apa enggak, diyakini saja. Nah, disinilah pentingnya polisi virtual. Sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi, mari kami sebagai rakyat Indonesia menyambut dengan baik dan berdoa semoga polisi RW ini dapat terlaksana dengan baik dan yang utama yaitu berkah dan manfaat untuk keamanan bangsa Indonesia ini. Karena dalam hidup itu tadi, manusia hidup tidak hanya butuh sandang pangan papan, tapi butuh toto tentrem kerto raharjo. Toto tentrem apa? Disinilah negara menugaskan TNI dan Polri untuk terciptanya suasana aman, damai, dan kondusif pada bangsa dan negara ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah meluncurkan polisi RW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Pro kontra di dalam masalah itu biasa, ya. Mudah-mudahan polisi RW ini bisa menambah nilai positif bagi kepolisian Republik Indonesia, ya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang merusak citra polisi yang saat ini setapak demi setapak senantiasa diperbaiki oleh Kapolri Bapak Listio Sigit. Terima kasih. Salam sukses kepada bapak-bapak polisi yang ditugaskan di tingkat RW. Salam presisi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.